makan pepaya bersama roti. Oh, siapa percaya pasti diberkati. Shalom, selamat siang saudaraku. Kembali kita mendapat kesempatan pada siang hari ini. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pergumulan iman. Saudaraku, hidup ini satu pergumulan. Saudara dan saya menghadapi masa pandemi, masa menunggu ini terus bergumul. Mungkin banyak segi-segi yang kita hadapi, saudaraku. Dan saat ini kita belajar tentang pergumulan Yakub dengan Tuhan. Saudaraku, kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 22, mulai kita baca bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Kita saat ini juga bergumul bersama dengan Tuhan. 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Amin. Saudaraku, ini pergumulan Yakub dengan Allah. Saudara, di mana saat itu Esau mendatangi Yakub untuk membantai. Saudara, Esau balas dendam. Bagaimana Yakub telah menipu hak kesulungan daripada Esau. Saudaraku, dia membawa 400 orang. Kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, di sana Esau mempersiapkan pembunuh bayaran 400 orang. Saudaraku, membawa senjata lengkap mengerikan. Saudaraku, nasib Yakub seperti di ujung tanduk. Saudara-saudara, saat itu Yakub bergumul. Dia, saudaraku, menyeberangkan buat seluruh anak-anaknya, kedua istrinya, juga budak-budaknya, saudaraku. Lalu Yakub seorang diri, dan ia mulai bergulat dengan satu orang. Saudaraku, tidak diceritakan di sini, saudaraku, tapi orang ini adalah Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan itu yang mengatakan, "Kamu mulai sekarang namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel." Saudaraku, dan Yakub mengalami kemenangan. Saudaraku, dia pegang Tuhan ini yang adalah dalam bentuk manusia, saudaraku. Dan saat itu Yakub kakinya terpelecok dalam pergumulan itu, tapi dia tidak melepaskan. Saudara, ini saat-saat yang harus kita alami, yang saat-saat harus kita hadapi, harus kita jalani. Saudaraku, kita menghadapi kesukaran. Ada orang pikir aman, selesai. Enggak, saudara. Tuhan bilang bahkan jangan heran akan api pencobaan. Saudaraku, Tuhan bilang jangan heran
pasti akan datang kesukaran. Saudaraku, saat ini kesukaran terbesar itu kesukaran dalam kesehatan. Manusia menjaga diri, manusia saudara mengikuti aturan daripada pemerintah untuk bisa menghindari ancaman virus corona. Yang kedua, ancaman ekonomi. Saudara, kesulitan ini di mana-mana. Saudaraku, orang punya modal pun saat ini mereka mengalami perkara yang hebat. Saudaraku, berapa kesempatan saudaraku kita siaran. Saudara, itu hotel yang kamarnya asalnya 400, ada yang 200 kamar, diisi cuma berapa orang. Sangat hebat, sudah. Betul-betul pukulan yang berat. Yakob lebih-lebih, Esau dengan 400 orang siap membunuh, siap membantai. Saudara, tidak ada jalan lagi. Dia terus pegang Allah dalam bentuk manusia. Dia pegang. Saudaraku, dalam ayat selanjutnya yang tidak kita baca, saudaraku, lalu Yakob bilang, berkati aku dulu, berkati aku dulu. Saudaraku, dan orang ini akhirnya memberkati saudaraku Yakob. Dan Yakob menamai tempat itu Peniel, sebab dia bergumul dengan Tuhan. Saudara dan saya harus bergumul dengan Tuhan. Saudara. Berdoa, minta sampai ada jawaban, sampai ada kepastian dalam hati. Saudaraku, orang yang terus berjalan dengan iman, terus jalan dengan Tuhan, akan mengalami pengalaman seperti Yakob. Saudaraku, kalau saudara baca seluruh Alkitab ini, saudara akan lihat betapa hebatnya Tuhan itu, saudaraku. Di mana Esau datang dengan 400 orang siap membunuh. Saudaraku, ternyata sesudah Esau melihat Yakob, timbul yang namanya cinta, bukan main. Saudaraku, orang Surabaya bilang kangennya bukan main. Sampai dia peluk, dia menangis. Bahkan dia bilang, tempat ini aku berikan kepadamu. Coba, saudara, bukannya Yakob dibunuh, malah diberi hadiah tanah, saudaraku, oleh Esau, kakaknya yang sebelumnya begitu benci. Saudara perhatikan, kalau Tuhan yang bekerja, saudara, kalau Allah yang membuka pintu, siapa bisa menutup? Kalau Tuhan yang menutup pintu, siapa bisa membuka? Itu fakta manusia saat ini, saudara. Kita tidak berdaya, jangan sombong. Banyak orang masih pekerjaannya lancar, jalan kesehatannya masih baik. Wah, terus dia pikir, aku sudah aman, aku bisa jalan sendiri. Itu orang menipu diri sendiri, saudara. Padahal semua yang kita miliki itu barang inventaris, pinjaman. Saudara punya duit, cuma punya hak pakai, saudaraku, selama hidup, plus mempertanggungjawabkan. Ingat baik-baik, saudaraku, kalau kita menyewa apartemen, kita menyewa apa saja di dunia ini, bertanggung jawab, saudara, mengembalikan barangnya dengan baik, membayar semua dengan baik, baru kita bebas. Begitu juga di hadapan Tuhan, ada yang namanya kursi pengadilan Kristus. Semua lewat ini, saudaraku. Tidak ada yang lolos. Karena itu semasa pandemi ini, menunggu ini, saudara tetap bergumul bersama Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Saudaraku, hasilnya luar biasa. Kita tidak nyangka kita lepas dari kesulitan, saudaraku. Dan nanti saya akan terangkan bagaimana akhir kehidupan ini, supaya kita sungguh-sungguh, mari kita berdoa bersama-sama, minta sama Tuhan. Mungkin saudara ada permohonan baik dalam pertolongan keluarga, kesehatan,
istimewa dalam keuangan. Tuhan siapkan selagi tidur itu berkat menunggu di muka pintu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Engkau sudah membukakan kebenaran firman-Mu di mana Yakob mengalami kemenangan. Yakob mengalami keajaiban. Dan saat ini orang-orang yang percaya, para pemirsa segenap jemaat GTI, dimanapun saudara berada, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin.